Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 9 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 24 Juli 2021 dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai di bagasan inganan namura matapordo artanamion, asa debata napuna hagogoon nasumurungi, unang hami." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak jenis barang-barang berharga. Tentu saja salah satunya bukanlah bejana tanah liat. Bejana tanah liat diberi berharga lebih jika sesuatu harta ditaruh di dalamnya. Bejana yang terbuat dari tanah liat mudah retak dan kemudian pecah. Dengan cepat pula digantikan dan dibuang. Bejana ini dipakai untuk tujuan tertentu saja. Demikianlah harga bejana tanah liat ditentukan oleh sesuatu yang ada di dalamnya. Demikian pula lah dengan kita. Manusia diibaratkan seperti bejana tanah liat dan penuh dengan kelemahan-kelemahan. Apakah harta itu? Harta itu adalah Injil Yesus Kristus. Apakah bejana tanah liat itu? Paulus berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat." Bejana tanah liat itu adalah analogi tentang dirinya sendiri, yaitu rasul sebagai pemberita Injil Yesus Kristus. Mengingatkan kita ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Kejadian pasal 2 ayat 7. Hal ini menyatakan bahwa tanpa kuasa Allah, lihatlah betapa rapuhnya dan rentannya manusia itu. Yang berharga bukanlah bejana tanah liatnya, melainkan harta yang terdapat di dalamnya, yaitu kebesaran kuasa Allah yang tinggal di dalamnya. Rasul Paulus melanjutkan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Semua itu adalah tekanan yang harus ditanggung oleh sebuah bejana tanah liat, karena kuasa yang bekerja dalam diri kita, kita memiliki kesanggupan menahannya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Itulah ciri sikap Yesus. Dia menyangkal diri setiap hari. Itu juga dapat menjadi ciri sikap kita. Kerelaan untuk mematikan kekuatan kita sendiri, supaya kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan hidup di dalam kita, cukup bagi kita. Supaya kehidupan Kristus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Keindahan Yesus Kristus yang terlihat nyata melalui tubuh kita yang rapuh, bagaikan sebuah bejana tanah liat yang antik. Orang percaya kepada Yesus Kristus seperti bejana tanah liat adalah orang yang rapuh dan lemah, cepat rusak karena penyakit, karena tekanan, cepat digantikan kalau sakit dan mati, tidak berharga lagi kalau tidak ada harta di dalamnya. Saudara-saudara, kehormatan orang percaya adalah berdiamnya Yesus Kristus di dalam dirinya dan mengandalkannya. Marilah memiliki kerendahan hati itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah Injil Kristus berdiam di dalam hidup kami, dan mampukanlah kami ketika kami gagal. Kami tidak putus asa. Ketika kami dicela, kami memberkati. Ketika kami lemah, kami kuat dalam Kristus. Ketika kami tidak berdaya, kami tidak tawar hati. Ketika kami tidak tahu masa depan, kami tidak hilang harapan. Ketika kami dibenci, kami tetap mengasihi. Ketika kami tidak dimengerti, kami tetap sabar. Ketika kami dianiaya, kami tetap setia. Tolonglah kami agar kuat dan bertahan hidup seturut firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 9 ayat 1.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.